Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 3? Semoga kalian selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bertemu lagi dengan Ibu Siti di Sentra Matematika. Ya, teman-teman, alhamdulillah kita ketemu lagi di semester 2 tahun ajaran ini ya, teman-teman. Di semester ini kita masih belajar secara daring atau online. Tapi semoga kalian tetap semangat ya belajarnya. Oke, teman-teman, di pekan pertama di semester 2 ini kita akan belajar tema kita adalah tentang ekosistem alami. Sedangkan subtema yang akan kita bahas nanti adalah ekosistem hutan dan padang rumput. Ya, teman-teman. Seperti biasa ya, sebelum Ibu Siti lanjut ke materi matematika, Ibu Siti akan menjelaskan sedikit tentang tema kita di pekan ini. Ya, pertama-tama Ibu Siti akan menjelaskan tentang ekosistem. Apa sih ekosistem itu? Ya, ekosistem adalah interaksi yang terjadi di sebuah lingkungan tertentu yang terjadi antara makhluk hidup dan benda mati. Lalu, ekosistem alami sendiri adalah ekosistem yang terbentuk karena pengaruh alam sekitar dan bukan karena campur tangan manusia. Ya, pekan ini kita akan membahas tentang ekosistem hutan dan padang rumput. Yang pertama kita akan bahas dulu ya tentang ekosistem hutan. Apa sih hutan itu? Ya, hutan merupakan suatu kawasan yang ditumbuhi dengan lebat pepohonan dan tumbuhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hutan adalah tanah luas yang ditumbuhi pohon-pohon dan biasanya tidak dipelihara orang. Tumbuhan yang tumbuh di atas tanah yang luas biasanya berada di wilayah pegunungan. Ya, ada beberapa macam hutan ya di sini ya. Yang pertama ada hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, hutan konservasi. Untuk lebih jelasnya, definisi dari masing-masing hutan ini nanti kalian bisa belajar di Sentra Sains. Oke, itu tadi ekosistem hutan. Sekarang ada ekosistem padang rumput. Ya, ekosistem padang rumput adalah salah satu kelompok ekosistem daratan terestrial yang terbentuk secara alami, mempunyai ciri khas seperti ditumbuhi tumbuhan jenis rumput, memiliki curah hujan terbatas dan tidak merata diperkirakan 25-30 cm per tahun. Nah, ekosistem padang rumput ini juga ada berbagai macam. Yang pertama, padang rumput sabana. Yang kedua, padang rumput stepa. Yang ketiga, padang rumput prairie. Yang keempat, padang rumput tundra. Nah, untuk jenis macam-macam ini, ekosistem padang rumput ini, nanti kalian juga bisa belajar di Sentra Sains. Nah, itu ya teman-teman, sekilas informasi tentang tema kita di pekan ini. Sekarang kita masuk ke materi matematika. Ya, teman-teman, kita akan belajar tentang pengenalan satuan panjang. Sebenarnya ini sudah pernah Ibu Siti beri di kelas 2, tapi di kelas 2 itu benar-benar pengenalan. Ibu Siti akan mengulang satuan panjang ini di kelas 3. Kalian akan lebih rumit sedikit ya teman-teman daripada yang pernah kalian pelajari di kelas 2. Ya, dalam mengukur panjang benda, lebar ruangan, ataupun jarak tempuh, kalian telah menggunakan satuan panjang. Ya, misalnya diperoleh pengukuran 10 meter. Dalam hasil pengukuran tersebut terdapat besaran dan satuan. Adapun jenis satuannya adalah panjang. Besaran yang terdapat dalam hasil pengukuran tersebut adalah 10, sedangkan satuan panjang yang digunakan adalah meter. Karena tadi hasil pengukurannya adalah 10 meter, 10 ini adalah besaran, sedangkan meter ini adalah satuan. Lalu apa itu satuan panjang? Ya, satuan panjang merupakan suatu satuan yang digunakan untuk mendeskripsikan ukuran tinggi,
panjang jarak suatu benda atau objek yang diukur. Ya, diingat ya teman-teman, satuan panjang itu suatu satuan yang digunakan untuk mendeskripsikan ukuran tinggi, panjang, jarak suatu benda atau objek yang diukur. Nah, ini ya tangga satuan ukur panjang. Kalian bisa lihat. Nah, tangga satuan ukur panjang itu dimulai dari yang paling tinggi dulu adalah kilometer, atau yang paling atas itu kilometer. Kemudian ada HM, lalu ada dam, meter, M, dm, cm, milimeter, m atau mm. Ya, km itu kilometer, HM hektometer, dam itu dekameter, m itu meter, dm desimeter, cm itu sentimeter, mm itu milimeter. Tangga satuan panjang tersebut digunakan untuk mempermudah dalam melakukan konversi satuan panjang. Setiap turun satu anak tangga dikali dengan 10 dan setiap naik satu anak tangga dibagi 10. Itu ya teman-teman. Ya, ini adalah penjelasan untuk tangga satuan ukur. Oke, alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Semoga kalian dimudahkan dalam mengerjakan pekerjaan nanti. Dan sampai bertemu lagi pekan depan di materi berikutnya. Ibu Siti akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.